Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung. Kita langsung mulai saja ya. Nanti silahkan Bapak Ibu yang lain nanti bisa menyesuaikan sambil berjalan ya. Ini kita rekam dulu. Bapak Ibu, karena ini merupakan ini ya satu hal yang sangat penting, kami harap semuanya bisa mendengarkan walaupun sambil masak ya, sambil berjualan, sambil sarapan silahkan, tidak masalah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, saya Mesara Rahmi Hasan, Kepala Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda yang hari ini insya Allah akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan sistem jaminan produk halal. Eh, Pertama-tama, hamdan syukranillah salatan wassalaman ala rasulillah amma Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti sosialisasi sistem jaminan produk halal ini bersama-sama melalui daring ya, melalui online. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu UMKM yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di dalam kegiatan kita pagi hari ini. Insya Allah ini merupakan rangkaian dari proses sertifikasi halal produk Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang lolos menjadi penerima fasilitasi sertifikasi halal reguler dari Basnas Republik Indonesia dengan beberapa peserta yang kami ajukan, tapi Bapak Ibu terpilih menjadi penerima untuk batch 1 fasilitasi sertifikasi halal dari Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ya hari ini kita akan berbicara ataupun berdiskusi sharing ya terkait dengan sistem jaminan produk halal. Ini merupakan satu poin penting dalam proses pengajuan halal karena kriteria sistem jaminan produk halal ini harus terpenuhi sehingga produk kita itu bisa dikatakan ataupun bisa dikategorikan halal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kedua bahan, ketiga proses produk halal, keempat produk, dan kelima pemantauan dan evaluasi. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab ya. Bapak Ibu semuanya kami minta untuk berkomitmen. Yang berkomitmen ini artinya apa? Dimulai dengan niatan bahwa kita ingin memiliki sertifikat halal untuk produk kita. Komitmen ini itu bukan hanya dari kami sebagai lembaga yang memberikan fasilitasi pendampingan kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang memiliki komitmen, keinginan yang sangat luar biasa, niatan yang baik untuk menjamin bahwa produk Bapak Ibu adalah halal. Kami memahami bahwa kita semua ya karena kita adalah Muslim, kita yakin apa yang diproduksi oleh orang Muslim itu adalah halal. Namun untuk sertifikasi halal ini ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi sehingga produk kita itu bisa dikategorikan halal. Nah, jadi komitmen itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan salah satunya dengan spanduk kebijakan halal. Nah, itulah mengapa kami beberapa hari yang lalu mengirimkan file kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mencetak ya ataupun membuat spanduk atau print terkait dengan kebijakan halal. Ini merupakan bentuk komitmen Bapak Ibu ya untuk mengurus halal. Artinya kita benar-benar pengen produk kita itu diakui bukan hanya secara agama gitu ya, agama Islam kita, tapi juga secara negara karena merupakan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, bentuk komitmen itu Bapak Ibu ya harus dibuktikan juga dengan sosialisasi. Nah, ini merupakan salah satu poin penting yang hari ini kita lakukan. Ini merupakan bagian dari proses sertifikasi halal. Bapak Ibu diberikan pengetahuan, diberikan sosialisasi, edukasi terkait prosedur, persyaratan, ketentuan, dan seperti apa mekanisme yang dilakukan dan dijalani sehingga produk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat halal. Kebijakan halal ini ya ini juga bukan hanya untuk kita sebagai pelaku usaha, tapi juga nanti ketika Bapak Ibu punya karyawan, punya staf, Bapak Ibu ya harus memberikan edukasi bahwa perusahaan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu itu sudah halal dan harus menerapkan kebijakan halal sesuai dengan ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Lalu apa yang penting? Yang kedua itu adalah bahan. Ini yang menjadi poin sangat sulit Bapak Ibu ya, yang kita merasa sangat sedikit kesulitan untuk menyesuaikan bahan. Kenapa demikian? Ya karena ada beberapa poin penting dari bahan ini yang harus kita perhatikan. Nah, banyak Bapak Ibu ya beberapa yang masih belum mengirimkan rincian bahan pada produk yang Bapak Ibu produksi. Sementara untuk proses sertifikasi halal, bahan yang Bapak Ibu gunakan ya semuanya, baik itu dari bahan bakunya ya, bahan tambahannya, bahan penolongnya, itu semuanya kita akan cek satu persatu, kita akan periksa. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan halal, maka bisa dikategorikan halal. Kalau misalnya belum sesuai, maka kita akan meminta Bapak Ibu untuk mengganti bahannya dengan bahan yang sudah bersertifikat halal. Ada empat kategori ya atau ketentuan bahan. Yang pertama itu adalah bahan baku, yang kedua bahan olahan, yang ketiga bahan tambahan, yang keempat bahan penolong. Bahan baku Bapak Ibu itu adalah bahan yang Bapak Ibu gunakan. Kalau tidak ada bahan tersebut, maka Bapak Ibu tidak bisa memproduksinya. Contohnya, Bapak Ibu mau buat ayam goreng. Ayam goreng penyet gitu ya. Maka bahan bakunya Pak, itu adalah ayam. Kalau tidak ada ayam, maka tidaklah jadi produk ayam penyetnya. Seperti itu. Lalu kita perlu ada bahan tambahan. Ya, bahan tambahan itu adalah bahan yang kita tambahkan agar produk ayam goreng tadi menjadi lebih gurih, lebih enak, lebih empuk. Maka kita tambahkan garam, kita tambahkan penyedap, kita tambahkan bahan yang lain itu namanya bahan tambahan. Lalu ada kategori bahan penolong. Bahan penolong ini artinya adalah bahan yang menolong sehingga produk kita itu bisa menjadi satu produk yang jadi gitu ya. Salah satunya di sini adalah minyak. Enggak, minyak. Ya kalau misalnya ayam tadi tidak digoreng dengan minyak, ya nanti tidak jadi ayam goreng seperti itu ya. Jadi ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong dan bahan olahan. Sementara bahan itu, Bapak Ibu, itu bersumber dari ada yang bersumber dari hewan, ada yang bersumber dari tumbuhan, ada yang bersumber dari mikroba, ada yang bersumber dari bahan yang dihasilkan proses kimiawi dan juga rekayasa genetika. Bahan yang bersumber dari hewan itu merupakan titik kritis yang sangat besar. Kita tahu Bapak Ibu, memang ayam itu adalah halal dimakan. Tapi halal dimakan apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak tahu apakah ayam tersebut disembelih sesuai dengan syariat atau tidak jika tidak kita saksikan sendiri. Nah, karena kita kesulitan untuk menyaksikan proses penyembelihannya, maka kita dianjurkan untuk mengambil ayam yang sudah bersertifikat halal. Karena kalau sudah bersertifikat halal, berarti proses penyembelihannya itu sudah sesuai dengan syariat. Jadi bahan itu ada bahan yang tidak kritis seperti tumbuhan, nabati, yang artinya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, ya jahe, lengkuas, serai, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu sertifikat halal Bapak Ibu karena dia tidak kritis berasal dari tumbuhan yang belum diolah. Tapi kalau tomatnya itu diolah menjadi saus tomatnya harus bersertifikat halal kalau kita beli kemasan. Ya, tapi kalau kita olah sendiri itu menjadi produk kita. Seperti itu ya. Kalau kita olah sendiri, kita harus menjelaskan proses produksinya seperti apa. Kalau kita beli sudah jadi dan sudah dikemas, maka orang yang jual saus tomat tadi dia harus punya sertifikat halal. Kemudian ya, ada yang dikategorikan bahan kritis. Itulah bahan yang tadi baik berasal dari tumbuhan ya ataupun yang lain yang sudah melalui proses pengolahan. Misalnya kunyit ya. Kunyit ini kalau misalnya dia belum diolah, belum ada pengolahan ya, baru berbentuk kunyit yang baru dipanen oleh petani, itu tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau kunyitnya sudah ditumbuk ya menjadi kunyit halus, kunyit halus itu wajib punya sertifikat halal karena sudah ada pengolahan proses untuk menghaluskan kunyit tersebut.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu ada bahan sangat kritis. Ini semua bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya. Jadi kalau daging, kemudian ayam ya, daging sapi, daging kerbau, daging daging kambing, daging biri-biri, dan hewan yang halal untuk dimakan itu merupakan bahan yang sangat kritis sehingga dia harus dibeli, diambil dari produk yang sudah bersertifikat halal. Bapak Ibu menyampaikan ke kami di beberapa tempat sangat sulit mendapatkan rumah potong unggas yang bersertifikat halal, rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Maka untuk sementara Bapak Ibu ya karena persyaratan sertifikasi halal ini mengharuskan bahan yang sudah bersertifikat halal, maka kami anjurkan Bapak Ibu untuk mengambil yang frozen dulu ya. Nanti akan ada rumah potong unggas yang dekat dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan bahan tersebut kepada untuk daftar bahan yang Bapak Ibu gunakan pada produknya. Oke ya, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia ya selamat bergabung yang baru bergabung. Dari bahan-bahan ini ya kenapa ada yang harus diperhatikan sertifikat halalnya, ada yang harus punya sertifikat halal gitu, ada yang boleh tidak punya sertifikat halal. Untuk bahan yang kritis Bapak Ibu ya banyak yang ditambahkan produknya itu menggunakan bahan bersumber dari babi ya. Babi satu ini mohon maaf ya Bapak Ibu, semuanya bisa dimanfaatkan. Dagingnya, lemaknya, jeroannya, gelatinnya, tulangnya, kulitnya, bulunya, semuanya bisa dimanfaatkan. Bulunya itu dibuat untuk kuas. Kuas kadang kita kita buat untuk kuas bakar ikan, bakar ayam, bikin roti bakar, pakai kuas yang berbulu, ternyata bulunya bulu babi. Tentu saja ayam bakar, ikan bakar, roti bakar yang kita buat tadi menjadi tidak halal karena terkontaminasi najis, yaitu bulu babi. Lalu kulitnya juga ya banyak yang dibuat untuk jadi kerupuk. Nah, kerupuk, kosmetik ya, tas, jaket, kemudian sepatu. Ini juga kalau kita gunakan maka itu tidak halal untuk digunakan karena berasal dari hewan yang tidak halal. Lalu tulangnya. Nah, tulang ini banyak yang digunakan untuk karbon aktif. Bapak Ibu yang usaha depo air minum, berhati-hati dengan memilih karbon. Karena karbon itu ada yang berasal dari tulang babi. Kalau karbonnya berasal dari tulang babi, maka produk yang kita hasilkan menggunakan filter dari karbon yang berasal dari tulang babi, produknya itu menjadi tidak halal. Ada juga yang susu pasta ya berasal dari tulang ini bisa untuk susu, bisa untuk pasta gigi ya dari kalsium dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kehati-hatian kita ya. Kenapa kita harus menggunakan bahan yang bersertifikat halal untuk memastikan semua bahan yang kita gunakan tidak berasal dari hewan yang tidak halal ini yaitu salah satunya babi, anjing dan hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan agar produksi yang kita hasilkan itu sesuai dengan syariat Islam. Kalau dagingnya ini udah tentu ya banyak yang diolah sama pengusaha yang berasal dari daging babi. Kemudian lemaknya, jeroannya, gelatinnya ya, maka sekarang kita harus mengganti gelatin yang berasal dari gelatin hewan yang halal. Misalnya gelatin dari sapi, gelatin dari hewan-hewan halal itu sudah mulai dikembangkan oleh para ilmuwan saintis ya sehingga produk-produk yang sekarang kita dapatkan itu sudah bersertifikat halal. Lalu bahan-bahan haram di luar babi, yaitu contohnya seperti bangkai, ya, kemudian alkohol, yang whisky, khamar, darah, binatang buas, kemudian yang bersumber dari manusia seperti plasenta, ya, kemudian urin dan lain sebagainya, itu tidak halal untuk dimakan, ya, tidak halal untuk kita tambahkan kepada produksi dan ini menjadi perhatian yang harus diperhatikan sehingga produk yang kita hasilkan itu tidak terkontaminasi bahan-bahan yang haram tadi baik berasal dari babi ataupun dari di luar babi. Bapak Ibu ya, kewajiban halal itu akan diterapkan pada tanggal 17 Oktober 2026.
Ya, ini merupakan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pada pasal 4 disebutkan seluruh produk yang diproduksi, diedarkan dan dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Mulai tahun ini semua produk yang impor ekspor itu semuanya harus punya sertifikat halal. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah bahan turunan hewani. Bahan turunan hewani ini adalah seperti susu, seperti daging, telur, sosis, ya, keju yang berasal dari hewan. Kalau seperti telur itu tidak perlu sertifikat halal karena dia belum diolah, ya, belum diolah dan termasuk kepada turunan hewani yang halal untuk dimakan, ya, dengan syarat berasal dari hewan yang halal untuk disembelih. Kemudian susu juga, kalau susu murni ya pada dasarnya kalau tidak mengalami pengolahan tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau sudah ditambahkan bahan yang lain, kemudian sudah diolah menjadi misalnya susu rasa stroberi, susu rasa coklat, maka dia wajib memiliki sertifikat halal. Sementara untuk sosis ya Bapak Ibu, keju itu merupakan bahan turunan hewan yang sangat kritis. Kenapa? Karena prosesnya panjang, bahannya juga kompleks ya. Banyak sekali bahan tambahan yang digunakan, prosesnya juga sangat panjang sehingga dia harus punya sertifikat halal. Bapak Ibu yang menggunakan bahan seperti sosis, daging dan juga keju dipastikan yang sudah bersertifikat halal. Lalu untuk produk yang lain ya menyesuaikan kalau misalnya menggunakan tempe ya tempenya ini ada yang bersumber dari mikroba, ada apa ya media pertumbuhan yang tumbuh pada tempe ini. Maka tempenya juga sekarang harus diambil yang bersertifikat halal. Sekarang sudah banyak produk tempe yang sudah bersertifikat halal. Tapi bagi Bapak Ibu yang tinggalnya mungkin masih jauh dari tempat yang punya tempe bersertifikat halal, solusinya adalah Bapak Ibu menjelaskan proses pembuatan tempe seperti apa ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hal penting lainnya yang harus kita pahami adalah proses pencucian. Ketika kita melakukan produksi, kita harus memastikan bahwa semua fasilitas yang kita gunakan itu adalah suci. Suci ini artinya tidak terkena najis. Najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu kotoran yang apabila mengenai alat ataupun fasilitas yang kita gunakan untuk produksi itu menyebabkan tidak suci. Maka prosesnya seperti apa? Kita bisa melakukan pencucian dengan cara yang pertama dicucur. Ya, ada air mengalir, kita cucur menggunakan keran ataupun kita siram ya. Kemudian yang kedua, kita rendam Bapak Ibu ya. Kalau direndam ini itu syaratnya harus airnya itu minimal 270 liter atau 2 kulah dalam hukum Islam. Maka penambahan air 270 liter ini bisa mensucikan ya, mensucikan apabila ada produk ya, atau fasilitas yang terkena najis. Atau dengan cara proses pencucian yang lainnya dengan mencuci misalnya mencuci wajan ya, kemudian mencuci piring dan lain sebagainya menggunakan baik menggunakan sabun ataupun tidak ya. Yang jelas adalah dipastikan suci, tidak ada lagi kotorannya dan hilang bau, warna dan juga rasa daripada najis tersebut ya. Sehingga fasilitas yang sudah kita cuci itu bisa dikategorikan sudah suci. Ini adalah bahan sintetik. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan bahan tambahan ini biasanya kaitannya adalah dengan obat-obatan dan kosmetika ya. Jadi bahan sintetik ini adalah banyak sekali contohnya asam amino, asam aspartate ya. Ini mungkin beberapa orang yang bikin jamu atau herbal-herbal ada yang menggunakan tambahan-tambahan bahan sintetik ini juga harus dipastikan halal. Lalu bahan yang tidak boleh dicampurkan ya itu dengan bahan yang najis ataupun haram itu berakibat
menjadikan produk kita itu menjadi tidak halal. Nah, itulah yang kenapa kita harus memastikan bahan kita semuanya halal, kemudian prosesnya juga tidak terkena najis. Ya, najis ini seperti kotoran hewan, kotoran manusia, ya, ataupun binatang-binatang seperti bangkai yang mengenai produksi kita. Itu adalah najis. Kalau semuanya aman, maka produk kita bisa dikatakan halal. Lalu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui juga adalah alkohol. Alkohol ini ya yang bersumber dari khamar itu tidak dibenarkan untuk dicampurkan pada produk kita. Kenapa? Karena alkohol ini adalah minuman yang haram untuk dimakan. Sekarang ada namanya etanol. Etanol ini adalah hasil fermentasi ya, hasil fermentasi tumbuhan yang didiamkan beberapa hari sehingga dia memiliki kandungan alkohol. Contohnya air nira atau air tape. Bapak Ibu bisa membuat ini ya percobaan kalau Bapak Ibu pengen tahu gitu. Air nira ya atau kita taunya tuak manis ya, dikenal dengan tuak manis. Itu kalau 1-2 hari dia masih aman. Tapi kalau sudah didiamkan ya dengan suhu ruang dalam masa 4 hari sampai 1 minggu, kandungan alkoholnya itu bisa mencapai 0,8. Kalau 0,8 alkohol yang terkandung pada air nira tadi, itu air niranya menjadi tidak halal karena kandungannya melebihi 0,5%. Kalau untuk apa etanol atau alkohol yang sumbernya bukan dari industri khamar ya, bukan dari apa industri khamar itu kan biasanya terbuat dari apa anggur gitu ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang biasa digunakan untuk whisky dan lain sebagainya. Kalau misalnya fermentasinya itu dari tape atau dari beras atau dari air nira tadi, itu boleh mengandung alkohol maksimal 0,5%. Jadi tidak boleh lebih dari 0,5%. Kalau lebih maka nanti dia mengandung alkohol dan itu tidak diperbolehkan, artinya haram untuk diminum. Lalu untuk yang lainnya ya Bapak Ibu untuk alkohol yang mengandung alkohol dari khamar, whisky dan merek yang lainnya itu sama sekali tidak diperbolehkan dicampur pada produk kita. Qaliluhu wa katsiruhu haramun ya. Mau sedikit mau banyak itu haram untuk dimakan. Lalu ya kita lihat Bapak Ibu, ya saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan itu kalau tidak diolah, ya dia nggak apa-apa, nggak perlu sertifikat halal. Tapi kalau tomat ya, kemudian ditambah dengan cabai, jadilah dia sambal terasi. Maka sambal terasi itu jadi wajib punya sertifikat halal. Kemudian ya, kita produksi telur, olahan telur. Telurnya kalau masih belum diolah sama sekali, itu tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau sudah menjadi telur balado, itu sudah ada pengolahan, maka wajib punya sertifikat halal. Ya, hewan sembelihan juga sama ya. Kalau misalnya hewan itu sudah disembelih, dijual dengan hanya belum diolah, cukup sampai sertifikat halal itu saja. Tapi kalau ayam tadi ya sudah disembelih sesuai dengan syariat, lalu diolah menjadi ayam ayam goreng gitu ya, atau ayam lalapan, ayam penyet, ayam kari dan lain sebagainya, maka produk tadi ayam kari, ayam penyet itu harus punya sertifikat halal. Karena apa? Karena dia sudah banyak tambahan bahan yang ditambahkan dalam proses pembuatan produk tersebut. Sini dan kita dah. Oke, Baper banget. Bu, ya, kemudian untuk tumbuhan tadi sudah saya jelaskan ya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memastikan produk bahan yang kita gunakan itu sudah sesuai halalnya? Yang pertama adalah harus punya sertifikat halal. Bapak Ibu membuat ayam kari. Bahannya ayam. Ayamnya harus punya sertifikat halal. Kemudian ditambah dengan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, merica, lada, kapulaga, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu sertifikat halal karena dia bahan tumbuhan nabati ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan lada, merica yang sudah
dikemas seperti ladaku atau desaku, maka itu harus punya sertifikat halal karena bahan tumbuhan tadi, jahe tadi, lada tadi sudah diolah menggunakan mesin untuk menghaluskannya. Maka harus punya sertifikat halal. Kalau punya pakai merica ladaku itu sudah bersertifikat halal. Kalau pakai ketumbar merek desaku juga sudah bersertifikat halal, maka aman, tidak masalah ya. Kalau semua bahan yang kita gunakan itu sudah punya sertifikat halal semua, maka produk yang kita gunakan itu bisa dikatakan halal. Lalu, tapi bukan sampai di situ saja nih Bapak Ibu. Prosesnya gimana? Bapak Ibu masaknya di mana? Makanya kita harus survei, kita kunjungan ke tempat Bapak Ibu. Kita akan lihat dapurnya terbuka nggak. Kalau terbuka, maka penyimpanan bahannya harus tertutup. Ya, misalnya Ibu kan tentu beli garam nggak langsung habis kan, pasti ada sisa. Nah, itu simpannya di mana? Apakah di tempat toples yang tertutup atau terbuka? Nah, maka kalau misalnya kita dapati nanti di lapangan terbuka, kita akan sarankan Bapak Ibu untuk menyimpannya di tempat tertutup. Kenapa? Supaya aman dari jangkauan cicak, dari jangkauan tikus yang mungkin saja masuk, kita tidak tahu ya kan? Kalau tertutup, maka insya Allah dia akan aman dari gangguan hewan sekitaran ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau tidak menggunakan bahan, belum ada sertifikat halalnya dan tidak ada bahan itu yang bersertifikat halal di tempat Bapak Ibu ya, selain ayam sama daging itu kalau tidak ada sertifikat halal maka kita harus mengunjungi rumah potongnya di mana. Rumah potong ayamnya di mana? Kita akan lihat proses penyembelihannya sesuai syariat atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ya kemudian sudah ketemu nih ayamnya sudah bersertifikat halal, maka dianjurkan untuk menggunakan ayam tersebut ya. Sampai nanti ada rumah potong ayam yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalnya ya, Bapak Ibu menggunakan gula merah. Kan ada tuh ya yang misalnya produknya pakai gula merah. Gula merah yang asli, yang tidak, yang kalau diganti dengan bahan yang lain mungkin akan kesulitan. Maka ya, kalau Bapak Ibu ingin seperti itu, jalan keluarnya adalah Bapak Ibu membuat diagram alir proses membuat gula merahnya. Bapak Ibu tanya dengan penjualnya, proses membuat gula merahnya seperti apa ya? Itu namanya bagan alir proses. Kemudian kalau misalnya tidak ada, bisa dibuat dengan surat pernyataan bahwa produk gula merahnya tidak mengandung babi. Lalu untuk depo air minum ya atau es kristal, Bapak Ibu diharuskan untuk cek laboratorium. Cek laboratorium agar kita mengetahui kandungan airnya. Apakah sesuai ya, tidak membahayakan tubuh manusia karena air itu langsung dikonsumsi. Nah, nanti sebelum sebelum diaudit mohon untuk melampirkan cek hasil laboratorium dari airnya. Kemudian dokumen pendukung yang lain ya, yang utama adalah sertifikat halal, kemudian diagram alir, kemudian surat pernyataan tadi ya, atau ada kuesioner biasanya dari perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau Bapak Ibu sepertinya cukup hanya sertifikat halal atau diagram alir dan surat pernyataan saja ya, karena produknya kan tidak terlalu banyak. Kemudian usahanya juga masih skala mikro. Oke, ya ini adalah contoh-contoh dokumennya, kemudian bagaimana sertifikat halalnya, dan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perlukan untuk mengurus sertifikat halal ini. Yang paling utama tadi adalah daftar bahan ya. Jadi daftar bahannya mohon untuk segera dikirimkan ke pendamping masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng apa saja? Nah, berasnya merek apa, garamnya merek apa, penyedapnya merek apa. Lalu kalau pakai sayuran, sayurannya apa aja yang digunakan. Kalau ada topping tambahan-tambahannya, tambahan apa aja yang digunakan, sertakan mereknya untuk yang produk bahan yang berkemasan ya. Ini adalah contoh-contoh penelusuran ya, agar bahan yang Bapak Ibu gunakan itu bisa ditelusuri.
Ya, kalau buah segar, kemudian apa telur itu tidak perlu ya, tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau seperti tepung terigu atau tepung serbaguna untuk ayam goreng tepung misalnya ya, maka tepungnya itu pilih yang bersertifikat halal. Oke, ya. Pewarna juga harus punya sertifikat halal, keju, kemudian pengental. Kalau misalnya pakai pengembang itu juga pilih yang bersertifikat halal. Bapak Ibu nanti lihat sertifikat halalnya itu yang logo Halal Indonesia, di bawahnya ada nomor sertifikatnya, ID berapa gitu nomornya ya. Oke, itu Bapak Ibu sebagai pengantar ya dari saya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan sistem jaminan produk halal di usaha Bapak Ibu. Untuk saat ini kami sampaikan sudah dua pelaku usaha yang kami audit ya, ya di antaranya adalah ada Bu Yeni dari Warung Bulan, kemudian ada Ibu Dita dari Soto Banjar Muara Acil Idah, dan selanjutnya minggu depan hari Rabu kami akan kunjungan ke Kukar ke tempat Ibu Asmiati dan juga tempat Ibu Selvi. Hari Rabu juga akan ke tempat Pak Eko ya di Warung Borneo di Lambung. Setelah ini kita usahakan yang belum ya Bapak Ibu, PR paling besarnya itu adalah ini ya rincian bahannya. Rincian bahannya Bapak Ibu kirimkan. Kalau sudah tuntas rincian bahan, cepatlah prosesnya Bapak Ibu. Tapi kalau rincian bahannya belum tuntas, nah ini yang membuat prosesnya menjadi lama. Jadi mohon untuk bagi yang belum segera meluangkan sebentar waktunya untuk menuliskan rincian bahan yang digunakan agar nanti pendampingnya segera melakukan ini ya, menginput datanya di si halal. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kita putus satu-satu dulu ya, karena ini nanti akan jadi laporan di ininya, di sosialisasi SJPH untuk kajian ulang manajemen usaha Bapak Ibu. Saya putus satu-satu ya, saya kirimkan di grup. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh? Saya mau tanya, Bu. Boleh, boleh, Bu Dita. Silakan, Bu. Ini kan bahan dasarnya kita nih kan sangat kesulitan menemukan di lapangan. Kayak kemarin itu saya beras Mm-mm, di karungnya berlabel halal dan ternyata dia belum bersertifikat. mm-mm, Seperti Suun juga kemarin begitu. Nah, kita ini kan dari usaha ini kan nggak tahu nih dia ini bersertifikat. Kita kan cuma lihat logonya aja. ya. Itu bagaimana ya supaya kita menghindari apa ada solusi dari pemerintah kenapa itu bahan tidak ditarik saja Mm-mm, atau bagaimana kita nih mau membelinya memastikan ini halal apa tidak karena masing-masing di setiap label mengakui dia halal tapi kita tidak melihat sertifikatnya tidak mengetahui ini mm-mm. betul-betul halal apa tidak. Iya. Iya Bu, jadi itu tadi ya saya sampaikan kalau nanti Bapak Ibu lihat logonya udah ada Halal Indonesia, tapi belum ada tulisan nomor sertifikatnya, itu bisa dicurigai gitu ya kalau dia hanya menyatakan produknya halal, tapi dia belum punya sertifikat halal. Solusinya seperti apa? Untuk pengajuan halal ya Bapak Ibu itu kami anjurkan untuk mengganti dengan bahan yang sudah jelas walaupun hanya satu merek. Misalnya kayak beras jempol ya itu sudah bersertifikat halal, jempol sip atau jempol oke itu sudah bersertifikat halal. Nah, bagian nanti bahan yang belum beras yang belum bersertifikat halal mungkin untuk sementara tidak digunakan dulu. Seperti itu, Bu. Untuk produk-produk yang ini ya seperti apa di pemerintah itu nanti kita akan bisa buat laporannya ke BPJPH, Bu. Ya, untuk mengecek ini halal benar punya sertifikat halal atau tidak, itu melalui laman Info Halal. Ada websitenya. Bapak Ibu sebenarnya kalau ini bisa ngecek ya sebelum beli, buka infohalal.go.id. Coba saya buka dulu ya. Ya, di infohalal.go.id itu nanti akan kelihatan benar nggak sih ini produknya halal
atau dia hanya mencantumkan aja? Karena memang banyak es kristal pun ada tuh yang mencantumkan di kemasannya logo halal Indonesia. Padahal dia belum punya sertifikat halal. Kalau kita lacak di si halal ya, sistem halalnya BPJPH, dia belum punya sertifikat halal. Sementara UMKM kan tidak semuanya memahami ya cara ngecek satu persatu untuk bahan ini benar nggak punya sertifikat atau tidak. Ini memang menjadi kendala. Untuk sementara untuk pengajuan halalnya kita usahakan ambil yang sudah bersertifikat halal dulu, Bu. Karena kalau tidak nanti prosesnya tidak bisa dilanjutkan karena penelusuran kehalalan bahannya tidak bisa ditelusuri gitu. Ya. Terus Nanti Bu, kami ada lagi? ya boleh. Nanti kami bisa ini Bu, kami bisa beri opsi saran ya. Ibu ngambilnya di supplier mana gitu. Itu bisa kita kita berikan kontaknya nanti. Ya, gimana Bu Dita ada lagi? Seperti hewan jalala itu Bu. Yang saya mau tanyakan juga seperti hewan jalala. Itu kan Iya, seperti kayak ikan, hewan jalala seperti kayak ikan yang diberi makan bangkai atau ya. najis itu kan menjadi haram. Mm-mm. Kita ini kan pelaku usaha ini kesulitan juga menemukan di pasar. Kita juga tanya sama pembelinya, bilang pembelinya saya tidak tahu juga, saya ngambil di keramba-keramba, saya tidak tahu dengan petaninya dia memakai apa. Nah itu saya itu juga kesulitan mencari kayak ikan, ayam, gitu. Iya, Kalau ayam sih memang sudah ayam frozen ya, Bu ya. Kalau ya. ikan itu kita yang sangat kesulitan. Iya, kalau ikan Bu untuk sementara ya karena dia tidak wajib sertifikat halal, nanti mungkin kita lihat dari ininya aja sih kondisi kondisi ikannya apakah berbau atau tidak. Kalau misalnya dia kan bisa ada ikan yang dikasih pakan bangkai, kan dia sebenarnya harus di karantina ya kan, di karantina beberapa hari supaya dia tidak menimbulkan bau, kemudian pakan yang dia makan sebelum kita konsumsi itu bukan lagi bangkai gitu. Maka akhirnya setelah dia dikarantina, ikan itu menjadi halal untuk dimakan. Nah, jadi tidak masalah Bu untuk saat ini karena ikan itu belum wajib punya sertifikat halal, tidak masalah kalau misalnya oh saya kan nggak tahu nih dia dikasih pakan apa. Karena itu kan agak sedikit sulit ya untuk menelusuri. Kalau beli di pasar, ikannya ya tidak apa-apa, belum punya sertifikat halal. Seperti itu. Ya, Bu. Ada lagi? Dah, Siap. paham. Ada lagi, Bu Ibu, Bapak Ibu? Terima kasih ya, Bapak Ibu udah meluangkan waktu, Bu Dori, Bu Fahria, semuanya para pendamping yang sudah meluangkan waktu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan lagi ya, nanti kami jelaskan bahwa proses proses sertifikat halal ini yang pertama ya, Bapak Ibu nanti melengkapi bahan dulu. Yang sudah lengkap bahannya ya, kemudian dokumennya sudah lengkap, nanti kami akan informasikan untuk menjadwalkan audit. Auditor halal nanti akan datang bersama dengan penyelia halal dan bisa saja akan datang pendamping atau tidak opsional ya. Yang jelas 3 orang akan datang Bapak Ibu ya, 2 orang auditor halal, 1 penyelia halal. Kalau misalnya pendampingnya datang juga berarti 4 ya, 4 orang. 4 orang akan datang kunjungan, Bapak Ibu tidak perlu repot untuk menyiapkan apa yang lain-lain, cukup hanya dokumen untuk sertifikasi halalnya. Kami anjurkan Bapak Ibu untuk menempel spanduk atau di print, ditempel di dapur atau di depan ya, tulisan kebijakan halal. Masing-masing pendamping sudah kami arahkan untuk mengirimkan filenya. Bapak Ibu bisa cetak dalam bentuk spanduk kecil ukuran 50 kali 1 meter atau 50 kali 50 disesuaikan saja ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu bentuk sosialisasi supaya konsumen ataupun pelanggan Bapak Ibu tahu, oh ya ini usahanya sedang proses sertifikasi halal. Kemudian kita juga menyatakan bahwa produk kita ini insya Allah akan sudah sesuai dengan kebijakan halal seperti itu. Lalu kalau sudah diaudit, nanti pendamping akan memperbaiki, merevisi dokumen Bapak Ibu, ya. Nanti pendamping semua, Bapak Ibu tinggal menerima aja. Tugasnya hanya mengirimkan rincian bahan sama persyaratan yang memang diperlukan, lalu cetak tadi kebijakan halal.
halal. Untuk dokumen input data di sistem halal itu semuanya dilakukan oleh lembaga. Nanti lembaga yang akan bantu. Ya, Bapak Ibu tidak perlu membuat sendiri akunnya, menginput sendiri karena itu akan menyita waktu ya dan perlu belajar. Bukan tidak mau mengajarkan ya, tapi nanti Bapak Ibu jadi tambah merasa kesulitan gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman ada Mbak Anissa, ada Mbak Masito, ada Mbak Yanti, ada Mbak Marlianti ya, dan saya sendiri akan membantu Bapak Ibu untuk menginputkan datanya di sistem halal. Kalau sudah direvisi oleh pendamping, semua dokumennya sudah lengkap, nanti akan masuk dokumennya itu ke Majelis Ulama Indonesia ya, ke MUI. Nanti kalau MUI sudah menyatakan oh ini semuanya bahannya sudah halal, prosesnya tidak masalah, maka terbitlah namanya ketetapan halal. Kalau sudah terbit ketetapan halal, Bapak Ibu tinggal menunggu hari 2-3 hari akan terbitlah sertifikat halal. Sertifikat halal Bapak Ibu itu nanti berbentuk PDF file. Bapak Ibu bisa mencetak sendiri. Nanti pendamping yang akan bantu downloadkan, kirimkan ke WA Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cetak, print, dan tempel di rumahnya. Perbaharui spanduknya nanti kalau sudah punya sertifikat halal, tambahkan logo Halal Indonesia, kemudian nomor sertifikatnya. Seperti itu. Bapak Ibu mohon kerjasamanya jika Bapak Ibu kerjasama, insya Allah mudah-mudahan dalam bulan ini sudah selesai sertifikat halalnya. Tapi kalau belum mengirimkan rincian bahan, belum diaudit, maka kami tidak tahu ya bulan September ini bisa terbit atau tidak. Bisa saja menjadi ke Oktober atau ke November ya. Kita usahakan secepatnya. Jadi sudah 4 orang yang sudah tuntas ya. Ada Bu Yeni, Bu Dita, Bu Asmiati, kemudian siapa Pak Eko, ya. Ibu Selvi sebenarnya sudah ini bahannya sudah ada ya, tapi bermasalah di nomor induk berusaha. Sama yang lain minta tolong Bu Dori, kemudian Bu Fahriah, dan yang lainnya mohon untuk segera mengirimkan persyaratan supaya dalam minggu depan semuanya sudah kita audit ya. Kalau sudah kita audit, nanti sekalian sidang fatwanya akhir akhir September mudah-mudahan udah terbit gitu ya. Biar Bapak Ibu lebih lebih percaya diri, berjualan produknya sudah bersertifikat halal. Kalau misalnya mau ngisi-ngisi vendor ke perusahaan-perusahaan, catering-catering ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dibukakan jalan, keberkahan, sukses, insya Allah laris manis. Oh, saya bukan mau ini Bapak Ibu ya, tapi Alhamdulillah semua UMKM sudah ngurus halal catering-cateringnya tuh Alhamdulillah pada pada dapat banyak orderan ya karena itu tadi dia punya kelebihan yang orang lain tidak punya gitu. Orang lain mungkin baru mendengar kita sudah action. Orang lain cuman baru mau niat kita udah ngurus gitu. Nah, itulah kelebihan kita yang mudah-mudahan kita semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Itu dari saya ada tambahan dari teman-teman pendamping. Mbak Nisa, Mbak Marianti, Mbak Masito, ada yang mau ditambahkan? Kebetulan ini Mbak Yanti, kita lagi bisa bertatap muka semuanya. Ya, kalau yang ini, yang Eko ini mungkin tadi, tapi ini kayaknya belum masuk, Bu. Iya, Yang Eko. belum ada. Heeh. Kalau yang Silvi ini, tadi kendalanya kan di NIB. Nah, ini dimohon untuk segera pembuatan akun supaya bisa langsung di input pelan-pelan gitu. Nanti NIB sambil kita menunggu revisiannya. Oke. Ada lagi yang lain? Hmm. Nggak ada sih Bu, saya aman aja ya. Bu Asmiati, sampai ketemu Bu hari Rabu. Iya, Bu Asmiati, ini Ibu unmute dulu suaranya, mau dengar suara indahnya nih. Pencet Bu, yang mikrofonnya dipencet Bu. Tanda mic-nya dipencet, Bu. Nggak bisa.
Ya udah nggak apa-apa. Kemarin Bu Asmiati udah kirim foto kebijakan halalnya, udah ditempel. Terus udah siap lah, ya Insya Allah udah siap. Ayamnya juga kemarin sudah dicarikan yang sudah ada halalnya, ya Insya Allah. Notanya disimpan ya Bu, notanya nanti diperlukan. Oh ya, Bapak Ibu untuk audit nanti ya, nota pembelian daging ayam mohon untuk disimpan karena nanti akan dicek oleh auditor halal kita ya. Oke, ada lagi Mbak Masito? Ada yang disampaikan? Cukup Bu, karena kayaknya PU saya nggak ada yang masuk ini. Oh, oke oke. Ini Japri aja. Oh iya, baik-baik. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Sekali lagi, Bapak Ibu selamat. Ini adalah anugerah yang Allah berikan, gratis ya. Tinggal terima jadi Bapak Ibu. Kalau saya share invoice-nya ya, tagihan untuk Bapak Ibu satu orang tuh bayarannya 3 juta. Tapi karena dibayar sama Basnas ya, Bapak Ibu 0 rupiah ya, nggak perlu bayar. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan setelah ini tambah sukses, laris manis ya, tambah dikenal pokoknya. Kalau sementara cuman ada di RT-RT ya, nanti jualannya bisa ke kecamatan, nanti bisa dikembangkan lagi insya Allah. Ya, oke, itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya sudah bergabung. Nanti laporan ini kami berikan sertifikat untuk Bapak Ibu yang hadir dan laporan untuk kita sudah sosialisasi. Nanti auditor halalnya akan tanya, Bu. Ibu udah pernah ikut sosialisasi. Nah, ini sosialisasinya ya. Ya, Ibu harus menjawab sudah pernah sosialisasi. Dari mana? Dari UINSI gitu ya, Bapak Ibu. Nanti akan ditanya sama auditor halalnya. Nah, laporannya akan kami siapkan, akan kami kirimkan ya, sertifikatnya juga. Dan nanti mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sertifikat halalnya terbit, dan semuanya kita diberikan kesehatan dan kesuksesan lahir batin dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita akhiri dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.